Oh, halo Fajar, selamat datang. Suara saya terdengar jelas atau tidak, Fajar? Ya Pak, cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih ya, Fajar, sudah meluangkan waktunya. Nanti kalau misalnya koneksinya terputus atau kurang jelas suara saya, langsung bilang aja ya. Ya Pak. Oke, nanti kalau misalnya nanti selama sesi konseling ini, uh, Fajarnya nggak perlu terlalu tegang. Jadi santai aja kita ngobrol seperti biasanya, oke? Oke Pak. Oke, sebelumnya terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya. Saya tahu tidak selalu mudah untuk mulai bercerita, apalagi kita kan ceritanya nih lewat online gitu. Iya Pak, agak canggung juga sih. Hmm, sebenarnya rasa canggung itu wajar aja. Jadi kita pelan-pelan aja di sini. Yang penting kamunya merasa cukup nyaman, oke? Ya, ya Pak, saya lagi bingung soal masa depan Pak. Jadi kamu di sini ingin bercerita karena kamu eh, lagi bingung tentang masa depan ya. Ya Pak. Jadi tenang aja Fajar. Di sini kita akan, saya akan mendengarkan kamu, terus kita cari jalan keluarnya bersama-sama ya. Ya Pak. Kalau kamu berkenan nih, boleh ceritakan kah apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini? Saya takut salah pilih jurusan atau enggak karir Pak. Kamu takut salah pilih ya? Ah, Ya Pak. itu wajar sih Fajar. Mungkin rasa khawatir itu eh, akan menyesal kah di kemudian hari jika kamu merasa salah pilih jurusan atau karir. Ya betul Pak. Mohon maaf Fajar, coba ulangi. Suaranya tadi kurang jelas. Ya, iya Pak. Baik. Eh, Misalnya nih, ketika perasaan itu muncul, biasanya yang kamu rasakan tuh seperti apa? Cemas jadi overthinking terus. Jadi overthinking terus ya, jadi cemas begitu. Ya Pak. Oh, seperti pikiran yang akan terus berputar dan sulit dihentikan. Apakah rasanya seperti itu? Ya Pak, betul sekali seperti itu. Biasanya kalau kamu merasakan hal seperti itu tuh, apa yang kamu lakukan pada saat itu juga? Saya malah nunda-nunda kadang saat main HP biar enggak kepikiran terus Pak. Jadi kamu mencoba menghindari gitu ya, seperti main HP, malah menunda-nunda pekerjaan kamu, gitu ya. Ya Pak, betul sekali. Tapi pikiran itu biasanya kembali lagi atau tidak? Ya, selalu balik lagi dia, Pak, pikiran itu. Kalau boleh tahu nih, apa yang paling kamu khawatirkan sih sebenarnya? Takut masa depan saya tidak sesuai harapan saya begitu, Pak. Berarti kamu punya keinginan besar ya untuk masa depan, makanya kamu selalu merasa khawatir ya. Fajar, suara saya terdengar tadi atau bagaimana? Ya, Pak. Eh, saya Terdengar tanya ulang sangat ya. jelas, Tadi suara saya jelas atau bagaimana? Pak. Iya, Pak. Jelas ya tadi ya. Jelas, Pak, jelas. Oke, oke. Misalnya nih, kalau kondisi ini membaik, kamu Ya, ingin jadi sangat seperti jelas, Pak. apa? Saya ingin lebih yakin dan tidak terlalu takut, Pak. Hmm, Kalau kamu sudah lebih yakin, apa yang akan berbeda dari diri kamu? Saya jadi lebih tenang dan fokus, Pak. Biasanya kamu tuh ketika lebih yakin, kamu merasa lebih tenang dan fokus. Biasanya itu lebih fokus ke pembelajaran kah atau hal-hal seperti apa nih? Hal-hal pelajaran, Pak. Jadi kamu kalau tenang, merasa fokus, kamu belajarnya lebih lebih nyaman gitu ya.
Ya, lebih nyaman kalau tenang. Oke, oke. Eh, Kalau kita pakai angka skala 0 sampai 10, sekarang kamu nih ada di angka berapa? Oh, mungkin di angka 3 kali ya, Pak. Di angka berapa Di tadi? angka 3. Oh, di angka 3. 3. Kenapa di angka yang lebih rendah gitu? Tidak di bawah 3 seperti itu. Hmm. Karena saya pernah juga ambil keputusan. Jadi kamu pernah mengambil keputusan seperti itu. Artinya kamu sudah punya pengalaman yang berhasil ya ketika mengambil keputusan. Eh, Kalau boleh ceritakan pengalaman saat kamu berhasil mengambil keputusan itu, bagaimana? Waktu saya ikut organisasi di sekolah. Oh, jadi kamu pernah ikut organisasi di sekolah. Ya, Waktu itu apa yang berbeda? saya tidak terlalu banyak mikir, cuman pengen coba aja. Coba-coba. Hasilnya bagaimana? Ketika kamu rasanya tak terlalu banyak mikir, rasanya kamu ingin mencoba hal baru yang kamu dapatkan, atau hasilnya itu seperti apa? Ternyata bagus, saya dapat pengalaman juga. Hmm, Berarti kamu sebenarnya mampu mengambil keputusan yang baik ya? Iya Iya kan? juga ya. Iya kan? Ya juga, Nah, Pak. sekarang saya ingin mengajak kamu membayangkan sesuatu aja nih. Jadi tenang aja, kita berhayal aja, oke? Ya, Pak. Nih, misalnya nanti malam terjadi keajaiban. Rasa takut dan ragu kamu tuh tiba-tiba hilang. Tapi karena kamu tidur, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kamu bangun besok paginya, apa yang pertama kali kamu membuat kamu sadar bahwa kamu ada sesuatu yang berubah gitu dalam dirinya, dalam dirinya Fajar gitu. Mungkin saya merasa lebih tenang, gitu Pak, karena baru bangun tidur. Tiba-tiba masalahnya hilang gitu ya, makanya lebih tenang. Ya, Pak. Hmm, Lalu apa yang kamu lakukan? Saya langsung cari informasi tanpa takut. Kamu langsung cari informasi tentang karir, pekerjaan gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Terus apalagi yang berubah nih ketika kamu tiba-tiba tadi pas bangun tiba-tiba merasa yakin tanpa ragu, apalagi yang berubah selain mencari informasi tadi? Saya lebih yakin. Kalau orang lain melihat kamu, apa yang mereka sadari ketika kamu sudah tidak ragu tadi? Mung- Mereka mungkin bilang saya lebih percaya diri. Hmm, dari semua itu, langkah kecil apa yang bisa kamu mulai dari sekarang? Langkah kecil saja dulu, tidak perlu langkah-langkah yang langsung langkah-langkah besar. Kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Mungkin mulai dari memilih hal yang kecil dahulu, lalu yang kebesar. Eh, Contohnya seperti apa, Fajar? Memilih kegiatan atau enggak kursus. Oh, kursus. Oke, oke, itu langkah yang sangat baik. Eh, jadi, dari sesi hari ini nih, apa yang paling kamu sadari? Ternyata saya pernah bisa ambil keputusan dengan lebih baik. Dengan baik ya. Ya, Oke, jadi itu berarti kemampuan di diri kamu itu masih ada, Fajar. Tinggal kamunya saja yang eh, lebih yakin sama diri kamu. Seperti itu. ya Pak, saya jadi lebih yakin. Oke. Kalau kita lihat lagi nih skalanya 0 sampai 10, sekarang kamu di angka berapa? Kan tadi 3, sekarang di angka berapa? Mungkin naik jadi 4 Pak. Itu perkembangan yang bagus. Eh, Apa yang kira-kiranya membuat angka itu naik?
karena saya ingat pengalaman saya. Pengalaman kamu tadi selama di organisasi di sekolah ya. Ya, Hmm, jadi menurut kamu pengalaman tadi itu eh, membuat kamu merasa lebih yakin tadi ya, seperti itu ya Fajar. ya seperti itu Pak. Betul. Oke oke. Sekarang saya mau tanya nih, langkah kecil apa yang kamu lakukan setelah kita selesai dari konseling ini? Langkah kecil apa yang kamu lakukan? Saya mau mulai dari hal kecil seperti memilih kegiatan yang saya sukai. Kalau boleh tahu kegiatan yang kamu suka itu seperti apa? Kayak mungkin membaca, menulis, atau kegiatan olahraga yang kamu suka itu seperti apa? Hmm, Kegiatan olahraga juga suka sih Pak. Suka Jadi banget. kamu mau, oh kalau boleh tahu olahraga apa tuh yang kamu suka? Bisa jadi bulu tangkis, eh, apa lagi namanya tuh Pak? Eh, Ya beragam lah Pak. Bola, voli. Oh, oke. Kamu punya ketertarikan ya di sana. Ya Pak, betul. Oke, itu langkah yang cukup bagus dan realistis. Kita bisa lihat perkembangannya di pertemuan berikutnya ya, Fajar. Iya Pak, terima kasih. Oke, sebelumnya saya minta maaf juga kalau eh, ada salah kata selama sesi kita tadi. Ya, Pak. Dan mungkin tadi ada sedikit gangguan jaringan ya tadi. Suara saya tidak terdengar jelas seperti itu. Oh, tidak Pak, tidak apa-apa itu. Oke, tidak apa-apa ya. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Kita lihat perkembangan kamu di sesi selanjutnya. Apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang berani seperti yang kamu contohkan tadi kan? Ingin bermain olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, atau lain-lain. Oke? Iya Pak. Oke, baik Fajar. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk bercerita pada malam hari ini. Ya, Pak, sama-sama. Oke, saya akhiri ya Fajar. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.